Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi guys. Di saya mah pagi ya. Terserah kalian nonton malam, siang. Nah, dari saya tetap semangat pagi. Oke, eh kita bahas lagi lanjut bahas soal tryout yang kemarin di tryout kemarin ya guys. Aduh, pagi-pagi kasih guys. Oke, jadi gini guys. Eh Kemarin kan sampai 105 guys. Kita lanjut sampai sekarang 100 berapa ya? 106 sampai ya sekuatnya aja kita ya. Oke. Dalam 20 menit kita dapat berapa? Oke, gitu ya. Tapi jangan lupa guys, tetap ajak kawan-kawan kalian guys untuk nonton dan ngikutin video ini. Share ya. Share ke kawan-kawan kalian. Kemudian ajak juga untuk subscribe, kemudian komen apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau ada request pembahasan soal yang lain ya. Siap? Siap dong. Oke. Jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya. Ting 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 gitu ya. Oke. Gitu ya guys. Mulai mulai kemarin sampai 105 ya. Oke. Kok nggak muncul guys? Bentar guys. Kebanyakan file guys. Oke. Oke. Sebentar. Nah, oke. Yuk. 106 sekarang guys. Mari lanjut. Apa jadi pertanyaannya, manakah tindakan keperawatan selanjutnya yang sesuai dengan kasus di atas? Kalau ditanya tindakan harus tahu masalah. Perempuan usia 30 tahun dibawa ke poli jiwa. Soal jiwa guys. Jangan sampai kalian sakit jiwa guys. Saat pengkajian, ibunya mengatakan 1 minggu yang lalu anaknya sering mengeluh dan mengatakan bahwa hidupnya tidak berarti dan tidak ada guna lagi. Oke, ia merasa malu karena tidak bekerja sehingga menjadi beban keluarga. Perawat memulai interaksi dengan membina hubungan saling percaya. Beres BHSP, bina hubungan saling percaya, kemudian bina kasih sayang, enggak. Bina hubungan saling percaya. Oke, tindakan selanjutnya. Karena ini arahnya hidupnya tidak ada, berarti tidak ada gunanya lagi, berarti apa namanya, eh, RBD ya, resiko bunuh diri. Tapi di sini ada HDR ya, ia merasa malu tidak bekerja sehingga menjadi beban keluarga. Oke, mana tindakan kalau menetapkan tujuan hidup itu RBD ya. Mana jawabannya? Karena ini buka tujuan hidup ini 1 minggu yang lalu. Saat ini kan ini harga diri ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah menilai kemampuan yang masih dapat digunakan. Aspek positif gitu ya. Menilai kemampuan yang masih dapat digunakan. Bukan aspek positif ya. Oke, next. Oke, ini mah hafalan guys. Jiwa pasti hafalan guys banyaknya. Oke. Manakah data objektif yang sesuai dengan kasus di atas? 45 tahun dikunjungi perawat jiwa puskesmas setelah dilaporkan kader kesehatan jiwa. Saat pengkajian penampilan pasien. Nah, ini saat pengkajian yang dibaca kalau jiwa. Setelahnya nampak kotor, bau karena malas mandi, kumis panjang menutupi mulut, tidak keramas. Oh, kalau ditanya masalah, ini masalahnya adalah defisit perawatan diri, DPD ya. Data objektif DPD mana? Di sini. Data objektif yang sesuai di sini. Ini semua ada ya, jenggot panjang, BAB sembarang. Di sini apa aja? Tampak kotor, bau karena malas mandi, kumis panjang menutupi mulut, dan tidak keramas 1 bulan yang lalu. Oke, mana.
Oh, ini urutan guys. Selain penampilan, yang kedua adalah makan guys. Ini pertanyaannya harusnya data objektif selanjutnya. Kan urutannya itu mulai dari apa namanya, kebersihan diri. Setelah kebersihan diri adalah makan. Setelah makan BAB BAK. Yang terakhir adalah berias gitu guys. Maka jawabannya adalah makan. Selanjutnya ya. Oke, 108. Manakah tindakan keperawatan yang sesuai untuk mengatasi keinginan bunuh diri? Tindakannya. Usia 20 tahun, keluarga ke poli jiwa. 1 minggu lalu mencoba percobaan bunuh diri. Dia sudah melakukan ya berarti. Menyayat pergelangan tangannya. Keluarga mengatakan anaknya merasa malu karena gagal untuk masuk ke perguruan tinggi. Diharapkan yang diharapkan kedua orang tuanya. Saat ini, nah setelah ini masih tampak murung guys, diam, tidak bergairah gitu ya. Manakah tindakannya? Karena RBD tadi ya, apa RBD sudah percobaan, kemudian apa namanya, untuk ininya HDR, maka HDR apa? Positif terhadap di diri jawabannya. Yes. 109. Masalah keperawatan utama yang sesuai dengan kasus tersebut. 40 tahun di rumah sakit jiwa 2 minggu yang lalu. Saat ini, nah sering bicara terhadap tertawa sendiri. Udah kalau ada data ini mah udah langsung guys. Langsung apa? Halu guys. Jadi kalau ada kawan kalian senyum-senyum sendiri gitu ya, tertawa sendiri, ah, halu tak guys. Hati-hati guys. Oke, jangan tengok ke saya. Oke. Manakah tanda gejala yang menunjukkan fase percobaan bunuh diri? Mana yang percobaan? Percobaan itu kan melakukan ya, melakukan tindakan. Udah jawabannya betul ini melakukan tindakan. Sip. Manakah TAK yang sesuai? TAK yang sesuai. Eh, saat ini suka menyendiri dan mondar-mandir. Mengajarkan untuk mengenal orang, berarti isos ya, waktu tempat, serta melakukan perkenalan. Jadi sebentar, sering teriak-teriak. Masih mondar-mandir ya. Perkenalan dan terapi. Oke, dia masih orientasi realita karena mengatakan dirinya seorang artis terkenal. Waham ya guys. Oke, sip. Waham guys. Kalau persepsi sensori mah itu untuk apa? Halusinasi. Oke. 112. Manakah gangguan efek yang sesuai dengan kasus di atas? Lihat di mana ininya, hanya berdiam diri, menolak bertemu, tidak banyak bicara. Saat ditanya hanya menjawab seperlunya. Oke, masih menjawab. Nggak ada ekspresi guys. Kalau tidak ekspresi berarti afek tumpul guys. Oke, nggak ada ekspresi, suara robot, pandangan matanya kosong. Afek tumpul guys. Mudah guys. 113 guys. Manakah fase awal kegiatan TAK yang sesuai? Yang sesuai ya. Di sini menarik diri, tidak banyak bicara, kontak mata kurang, kebersihan diri kurang, sudah mulai berinteraksi dengan orang lain, sudah mulai mengobrol berat. Perawat merencanakan untuk mengikuti TAK asosiasi dengan langkah kegiatan. Oh, sudah membuat kontrak dengan pasien. Tahap selanjutnya, tahap awal ya tahap orientasi. Betul guys, tahap orientasi. 114. Manakah tanda gejala yang mendukung masalah keperawatan kehilangan? Oke, berduka ya kehilangan. 35 tahun ke poli jiwa keluarga karena mengurung diri di kamar, menolak bertemu dengan orang lain. Oke, SOS. Keluarga mengatakan pasien kehilangan 3 minggu yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas. Saat ini sangat merasa sedih, kehilangan dan berduka. Tanda gejala yang mendukung masalah keperawatan kehilangan yang sesuai. Ya ini mengekspresikan distress dari potensial kehilangan, betul ini. Oke, sip.
mengekspresikan dari kehilangannya ya. Sip, good. Oke, 115, masalah keperawatan yang paling tepat pada keluarga. Ini soal komunitas guys, keluarga. Oke, maaf ini soal keluarga. Kalau ada kunjungan rumah berarti soal keluarga. 72 tahun, istri Bapak C, 68 tahun, sering sakit dada sebelah kiri, kemudian sakit lutut. Untuk mengatasi nyerinya, Bapak C memberikan obat mengatasi. Oh, dia belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Keluarga menganggap yang dialami merupakan hal yang wajar. Nah, ini kan beberapa diagnosa ya. Beberapa diagnosa. eh Intinya kalau dia belum mengenal, belum menggunakan pelayanan kesehatan, berarti dia belum mengenal masalah. Berarti ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Kalau belum ke pelayanan kesehatan. Ada beberapa masalah keperawatan di keluarga dan komunitas, guys. Oke, dan itu hafalan juga, guys. Dapatnya di mana? Ada kata kunci masing-masing, guys. Jadi biar mudah mah ikut gabung, Gra. Kalau di sini mah nggak mungkin saya kasih semuanya ya. Saya hanya bahas aja. Kata-kata kuncinya itu ada, guys. Biar mudah. Saya kupas tuntas di program bimbel saya ya. Makanya gabung, guys. Oke, bisa langsung kontak di nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Kalau mau ikut gabung. Apakah topik pendidikan kesehatan yang penting? Topik pencastnya, kunjungan rumah berarti soal keluarga. DM, DM. Sedang makan dengan lahapnya dan segelas sop buah. Di nutrisinya kan, dietnya gitu ya. Yang masalah, ia bersyukur memiliki anak keduanya, sangat perhatian. Topiknya berarti yang bermasalahnya apa? Tentang dietnya. Oke, sip, good, pintar. Pada saat pengkajian, hal apa yang paling penting diperhatikan oleh keluarga? Soal keluarga juga. Seorang kepala keluarga, suami 50 tahun, istri 47 tahun, mertua 70 tahun, tiga anaknya masing-masing 17 tahun, 13 tahun, dan 5 tahun. Istrinya menderita DM yang tidak terkontrol. Pada saat pengkajian, apa yang paling penting diperhatikan? Apa? Apa? Perannya. Ini belum dijelaskan di sininya. Peran peran semuanya tuh belum dijelaskan. Oke? Perannya belum dijelaskan. Peran setiap keluarganya belum ada di sini. Oke? Apakah fokus pencastnya? Memiliki anak, seseorang masih keluarga, usia 16 tahun dan 7 tahun. Rencana perawat akan melakukan pencast untuk keluarga terkait dengan perkembangan anak. Fokus pendidikan? Ya yang dibutuhkan aja. Kalau keluarga intinya yang paling sangat dibutuhkan keluarga itulah yang harus kita berikan. Oke, yang dianggap penting oleh keluarga. Nah, itulah. Oke, itu yang paling tinggi skornya kan itu. Kesimpulan kemandirian lansia. Ini guys, ini tuh hafalan guys. Catch Index gitu ya tentang kemandirian. Ini ada tabelnya. Oke, kemandirian A, B, C, D, E-nya. Oke, ini betul ya kemandirian B karena dia apa nih? Bisa aktivitas makan, bisa ke kamar, sudah bisa berapa dia? Aktivitas makan, ke kamar kecil, kamar mandi, berpindah, dilakukan sendiri. Masih bisa menahan sensasi BAK, memakai berpakaian perlu dibantu. Hanya salah satu kan? Betul, kemandirian B. Betul, betul, betul. Salah satu aja kan yang ini. Oke, 120 itu betul. B, 120. Apakah kesimpulan fungsi kognitif? Kesimpulannya, dia mampu menjawab 8 dari 2. Masih utuh, berarti masih bagus ya. Masih utuh ya. Masih utuh. Sip. Kalau masih 8 dari 2. Oke. Kemudian apakah peran yang tepat dijalankan oleh perawat membantu keluarga? Yang ditanya peran. Ini komunitas berarti. Sedang keluarga berarti ya. Keluarga tersebut memiliki penghasilan 1,3 juta dan belum memiliki kartu BPJS. Keluarga menggunakan jam kesda. Apakah peran yang penting? Advokat, jelas guys. Sebagai advokat.
advokat, jelas. 122 memfasilitasi kan, advokat. Apakah tahapan perkembangan keluarga tersebut? Kita lihat anggota keluarganya, suami istri, 2 orang anak, yang 4 tahun dan 1 tahun, berarti prasekolah ya? Iya, keluarga anak dengan prasekolah. Kalau Cibiring atau baru melahirkan ya. Oke, next. Next. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang tepat dilakukan keluarga tersebut? Mengunjungi sebuah keluarga yang miskin. Kepala keluarganya demam batuk-batuk. Riwayat penyakit, menderita koh pulmonum. Sudah meninggal. TB ya? TB kan? TB tapi hanya di sini belum diperiksa satu. Yang kedua apa namanya? Nggak ada dibilang dia TB atau apa gitu ya? Nggak ada. Berarti belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Maka jawabannya adalah bawa ke pelayanan kesehatan. Kalau ini belum dibawa ke pelayanan kesehatan, bawa ke nama komunitas keluarga. Kalau belum dibawa ke pelayanan kesehatan, bawa ke pelayanan kesehatan dulu, guys. Oke, apakah fungsi keluarga yang dikaji? Oke, kita lihat pengkajian keluarga, mengkaji gambaran diri, perasaan dimiliki. Atau ini mah fungsi afektif ya. Kalau perasaan dimiliki, dukungan keluarga itu adalah fungsi afektif. Oke, sip. 125. Bagaimana evaluasi yang tepat dilakukan? Evaluasi ya, seorang perawat sedang melakukan evaluasi keperawatan pada keluarga binaan. Diagnosanya defisiensi pengetahuan. Pendidikan kesehatan diberikan 2 kali dengan metode ceramah dan demonstrasi. Pendidikannya SD. Kalau SD mah tuh jangan pakai tulisan ya. Biasanya langsung menanyakan secara lisan. Jangan tertulis gitu ya. Sip. Oke. 126. Apakah strategi pendidikan penyuluhan yang tepat? Perkesmas melakukan kunjungan rumah soal keluarga, diagnosa DM, tidak mampu mengenal masalahnya. Intervensi keperawatan berupa penyuluhan kesehatan tentang DM. Strategi pendekatannya, kalau keluarga cukup flip chart. Flip chart medianya, kemudian leaflet dibagikan setelah penyuluhan. Jangan sebelum penyuluhan atau nanti pas evaluasinya niron tuh apa ya namanya, nonton atau ya. Berapakah skornya? Oh, ini jarang muncul guys ya, jarang muncul karena apa namanya, banyak kali faktor-faktornya. Oke, bonus lah ini mah jarang muncul ya perhitungannya. Tapi kalau mau nanti saya buatkan video perhitungan ya, khusus karena rada panjang ini. Nanti waktunya habis buat ini ya. Oke, jarang muncul. Tapi kalau mau cara cepat mah guys, jangan di sini di program bimbel kita mah, kalau kalian bingung cara ngitung, kita kasih cara jawabnya yang oke gitu ya. Jangan di sini. Oke, apakah tindakan utama yang dilakukan berdasarkan kasus tersebut? Keluarga inti, masalah keluarga ya. Kunjungan keperawatan keluarga. Kunjungan rumah, informasi bahwa suami usianya 40 tahun sejak 3 bulan yang lalu. Kalau sudah diderita TB, dibilang menderita TB berarti sudah ke pelayanan kesehatan. Dalam pengobatan rawat jalan, kunjungan rumah tampak ayah masih batuk dan meludah di sembarang tempat. Oke, salah ya tindakannya. Keluarga tidak memberikan teguran karena mengatakan hal itu sudah biasa dan tidak mengganggu. Oke, jadi tindakan utamanya ya ajarkan melakukan penyuluhan tentang penyakit TB. Kalau tentang penkes cari yang umum. Kalau nyuluhin tentang penyakit TB, maka dia mengajarkan tidak meludah sembarangan itu diajarkan, batuk efektif diajarkan, penggunaan masker diajarkan, menutup mulut saat batuk diajarkan juga. Jadi cari yang paling umum. Nah, itu sudah saya kasih kuncinya tuh. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Ditugaskan untuk memberikan asuhan keperawatan pada keluarga. Keluarga ya.
Seorang laki-laki 45 tahun mengalami nyeri dada, batuk selama oh ini yang tadi ya sudah ya. Oh, oh kalau tadi pengetahuan, kalau ini kan belum dibawa ke pelayanan kesehatan ya. Ya, tapi kalian kan lebih suka pengobatan alternatif alternatif ya. Oke, dia belum ke pelayanan kesehatan ya. Maka tindakannya bawa ke pelayanan kesehatan. Tapi kalau ditanya diagnosa keperawatan, ya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan karena dia belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Ada kata kuncinya guys. Oke, kalau kalian nge di sini kata kuncinya kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan kata kuncinya adalah belum dibawa ke pelayanan kesehatan. Sip. 130 penilaian indeks Bartel Index menunjukkan nilai 8. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat? 80 tahun tinggal bersama anaknya, dirawat di ruang perawatan geriatrik, gerontik berarti guys. Sesak napas. Saat perawat melakukan pengkajian, klien masih kooperatif, tapi saat ditanya klien sering lupa. Kognitif ya. Yang harus dilakukan, ya mengkaji kognitif. Bener lah. Oke. 131. Kita sampai 135 ya guys. Biar nanti sisanya 25 lagi. Seorang laki-laki 78 tahun tinggal di rumah bersama istrinya 70 tahun. Klien tinggal di rumah panggung. Apa lidinya? Tindakan perawat selanjutnya ya. Perawat puskesmas datang ke rumah keluarga mendapati kakek. Oh, gerontik. Istrinya mengatakan klien belum diberikan obat penurun panas. Suhunya 39 dan tampak batuk. Oke, bibir kering, klien kurus, perawat puskesmas mengkompres, klien mengajarkan kepada istri cara mengompres dan menganjurkan banyak minum. Tindakan selanjutnya ya kolaborasi dengan dokter pemberian terapi gitu ya. Sip. Karena ini tindakannya tindakan kolaborasi gitu ya. Jangan ngasih obat. Ngasih obat mah bukan bukan kewenangan kita ya. 132 diagnosa keperawatan pada kasus. Berkunjung ke posyandu lansia. Oh, gerontik. Susah tidur pada malam hari terbangun tengah malam. Tidak bisa. Oh, ini mah gangguan pola salah insomnia. Ya, tidak bisa tidur. Insomnia ini nih datanya. Susah tidur, nggak bisa tidur lagi. Insomnia. Oke, 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 oke. Next, 133. Diagnosa keperawatan berdasarkan kasus tersebut. 70 tahun gerontik berarti. Di rumahnya sendirian. Mengalami pengapuran sendi. Oke. Oh, bonus, 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 bonus. Ini bonus, bonus, guys. Bonus, guys, bonus, guys. 134. Apakah yang perlu dikaji oleh perawat tersebut? 74 tahun. Di rumahnya kontrol gula darah. Lemas. Kadar gula darah. Oke. Tinggi lumayan ya. Eh, tensi ya ini. Tensi segini, nadi segini. Yang perlu dikaji ya. Tinggal sendiri di rumahnya, anaknya tidak ada yang menemaninya. 7 orang anak, tidak lagi perhatian. Oke, nilai Apgar ya, jelas. Karena di sini terkait fungsi keluarganya ya. Ia tinggal sendiri di rumahnya, anaknya tidak ada yang menemani gitu ya. Ya, Apgar keluarganya ya. Oke, benar, 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 benar. Apakah benar Apgar? Apakah tindakan yang apa nilai Apgar? Oh, ada di ini itu mah nanti ya. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawatan berdasarkan kasus tersebut? Terakhir nih. 69 tahun guys diantar suaminya ke poligeriatrik dengan keluhan matanya kabur dan sakit kepala. Tekanan darah oke, hipertensi ya. Oke. Oh, TIO ya tekanannya. Eh,
intraokulernya lumayan nih. Diagnosa mengalami glaukoma ya. Dilakukan tindakan operasi. Ia takut cemas ya kalau akan ikut operasi karena pengalamannya temannya pernah operasi mata dan akhirnya tidak bisa melihat lagi. Memutuskan memikirnya dulu di rumah. Jelaskan ya ini mah ya. Jelaskan. Oke, jelaskan prosedural. Oke. Nah, itu aja guys. 135 dulu, 25-nya nanti lagi guys. Jadi tetap stay tune, tunggu video kita yang baru 25 soal lagi. Setelah itu kita lanjutkan pembahasan soal-soal lain lagi. Oke. Jadi jangan lupa komen, share, like, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Oke. Oke. Terus guys, sebentar guys. Nah, kalau sudah share, like, komen, subscribe, tanda lonceng, nah, tetaplah promo saya mah kalau yang mau ikut bimbel di kita di ruang Ukom ya, ruang Ukom loh guys ini ya, hati-hati loh di ruang Ukom. Tapi nanti Pak saya udah daftar, udah transfer, pas diminta bukti transfernya bukan gitu ya, bukan ke kita, ini ruang Ukom guys, bukan yang lain ya. Jadi kalau mau ikut gabung 100.000 aja guys, 100.000 bisa ikut, sudah ada kok yang gabung. Kita masih buka juga lah. Oke, masih bisa ngeliat video-video dan pembahasan kita. Oke, sebelum terlambat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar pokoknya mas, tetap semangat, salam kompeten, salam juara. Oke, see you.